image kita ya, paradigma kita di masyarakat kita ini kalau misalnya mendengar ruqyah, oh pasti gangguan jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat sekalian, bertemu lagi bersama kita di program Tanya Ustadz. Kali ini kita akan membahas tentang tema ruqyah. Sebagian dari kita mungkin masyarakat banyak masih tabu dan belum tahu apa sih sebenarnya ruqyah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama Ustadz Agus Suhendar dan beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah luar biasa. Jadi Ustaz, kita hari ini akan ngobrolin tentang tema ruqyah. Sebenarnya apa sih ruqyah itu dan bagaimana sejarahnya Ustaz? Oh ya, baik ya. Langsung aja ini. Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik ya, insyaallah pada kesempatan berbahagia ini ya, kita akan bahas baik berkaitan dengan ruqyah. Mungkin banyak pertanyaan tadi ya disampaikan, apa itu ruqyah dan bagaimana gitu ya. Baik, sebenarnya ruqyah ini adalah salah satu pengobatan. Ya, ala Nabi. Ya, pengobatan Nabi ya. Pengobatan yang memang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Bahkan di zaman sebelum Islam hadir di Quraisy ya, di bangsa Quraisy itu sudah dikenal namanya ruqyah itu. Ya. Hanya saja pada saat itu adalah mereka menggunakan yang namanya jampi-jampi. Itu apa itu? Jampi-jampi kalau bahasa sekarang apa ya? Paranormal. Seperti kata-kata yang dijadikan sebagai sebuah sugesti, sesuatu yang bisa mempengaruhi gitu ya. Sihir. Kalau dulu memang menggunakan ritual tertentu gitu ya. Kalau bahasa Sunda itu adalah jangjawokan ya. Gitu ya. Jadi suatu kata-kata yang memang jampi lah, atau dengan menggunakan seperti ada jimat gitu ya, ataupun misalnya ada ritual tertentu. Dan itu sebelumnya itu ruqyahnya itu terkenal dengan ruqyah syirkiyah. Karena melakukan sebuah perbuatan yang memang itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, atau berbuat kesyirikan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ya. Lebih banyak mereka bergantungnya bukan kepada Allah, tapi kepada selain Allah. Ya mungkin kalau kita dikenal sekarang dukun gitu ya, dan sebagainya. Nah seperti itu. Nah ketika Rasulullah SAW Islam hadir, maka memberikan sebuah pencerahan ya, dengan adanya pencerahan di mana memberikan sebuah ruqyah yang memang yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dengan menggunakan Al-Quran, dengan menggunakan doa-doa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Boleh kita menggunakan dengan bahasa kita, tetapi memang selama tidak menyimpang dari kesyirikan tadi seperti itu. Makanya kita mengenal dalam dunia ruqyah ini adalah ada ruqyah syirkiyah ya, ruqyah yang menghantarkan kita pada perbuatan syirik atau perilaku perbuatan yang ini juga menyimpang dari ajaran Islam gitu ya, yang tidak diboleh ya. Tapi juga nanti kita ada yang namanya ruqyah syariah ya. Ruqyah yang memang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbedaan mendasarnya di mana Ustaz, antara yang syariah atau bukan? Ya, kalau ruqyah syirkiyah pertama tadi ya, dengan menggunakan bacaannya itu berupa jampi-jampi ya, jampi-jampi. Kemudian biasanya kalau syirik itu, syirkiyah itu adalah
mengandalkan kepada selain Allah gitu ya. Kemudian juga biasanya ada syarat-syarat tertentu. Misalnya kita datang kepada seseorang, kemudian dikasih syarat-syaratnya, harus motong sesuatu, harus melakukan wirid-wirid tertentu. Nah seperti itu. Atau juga ada yang memang ruqyah syirkiyah ini menggunakan jin. Nah ini sekarang banyak nih yang tanpa kita sadari kan, bahkan sekarang di media-media sudah terang-terangan bagaimana pengobat yang disebut dengan pengobatan alternatif, tapi dengan menggunakan bahasa-bahasa tadi Al-Quran gitu ya. Tapi ya itu tadi dengan cara-cara yang kadang-kadang tidak dibenarkan di dalam Islam gitu ya. Tadi menggunakan jin ya, ataupun hodam. Hodam itu jin pelayan ya, yang mana bisa diambil hodam ini dengan leluhur ya dari keturunan, bisa juga dengan ilmu tertentu yang kita pelajari atau amalan tertentu yang kita pelajari, itu bisa menghadirkan yang namanya hodam. Hodam itu adalah jin pelayan. Jin mereka siap membantu siapapun yang membutuh bantuannya gitu. Kalau jin itu siap melayani manusia gitu ya. Nah itu ya bahaya gitu ya. Akhirnya apa? Ini menjerumuskan manusia tadi kepada perbuatan syirik ya. Sedangkan dalam Islam kan perbuatan syirik ini adalah sesuatu yang sangat dilarang gitu ya. Bahkan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Tapi Allah akan mengampuni dosa selain syirik gitu ya. Nah seperti itu ya. Ya, kalau ini orang yang berhak melakukan ruqyah itu siapa sebenarnya? Baik ya, sebenarnya ruqyah ini siapa saja bisa melakukan ruqyah. Nggak harus ustadz. Nggak harus ustadz gitu ya. Jadi siapa saja dalam Islam itu siapa sih boleh. Karena ini untuk semuanya gitu ya. Boleh siapa saja. Cuma hanya saja gini, memang tantangan nanti di dalam ruqyah, nah ini yang harus siap kitanya. Keyakinan. Keyakinan, terutama keyakinan kita kepada Allahnya harus kuat. Makanya harus betul tadi, seorang peruqyah nanti juga harus memiliki akidah yang benar, yang kuat. Karena kita akan berhadapan dengan nanti gangguan setan, gangguan jin gitu ya. Nah itu. Cuman di sini nih ada sesuatu yang pemahaman yang harus kita benarkan. Kadang-kadang kalau kita mendengar yang namanya ruqyah, mungkin yang terbayang apa? Ya jin, kesurupan. Nah itu yang sering kadang-kadang kita image kita ya, paradigma kita di masyarakat kita ini kalau misalnya mendengar ruqyah, oh pasti gangguan jin, pasti kesurupan, seperti itu ya. Padahal kan itu bukan. Gitu ya, bukan seperti itu. Itu mah hanya bagian kecil aja gitu ya. Padahal inti utamanya ruqyah ini adalah ingin menghadirkan yang namanya ketenangan, kedamaian. Gitu ya. Kan kita ingin ya hidup kita itu damai. Ya, tenang gitu ya. Atau mungkin kita mengalami situasi kondisi yang mana kondisi kita ini sedang tidak nyaman, gelisah atau galau. Apa galau ya? Tenang lah. Tenangan ya. Tapi kalau saya mah singkatan galau itu. Apa sih? Pertama G-nya gangguan hati seseorang. Gangguan hati seseorang. Nah, G-nya itu gangguan hati seseorang. A-nya akan masalah yang dihadapinya. Punya masalah nggak? Banyak sudah. Banyak ya? Oh banyak kan? Setiap orang yakin punya masalah, betul nggak? Benar-benar. Setiap orang punya masalah, dan hidup memang tidak terlepas daripada yang namanya masalah. Masalah itu pasti akan hadir. Nah, gangguan hati seseorang akan masalah yang dihadapi. Nah, L-nya nih yang jadi masalah ini. Lalu kepikiran. Waduh, menarik. Benar nggak? Coba kalau ada masalah nggak kepikiran. Ya nggak ada masalah. Tenang-tenang aja kan? Tenang aja. Karena kepikiran itulah jadi masalah. Ya benar-benar. Betul nggak? Coba kalau misalnya masalah kepikiran, ke bawah tidur nggak? Wah, ke bawah. Dampaknya gimana?
jadi nggak produktif apa gitu. Nggak bisa tidur kan? Iya. Kalau nggak bisa tidur secara medis apa? Namanya apa? Insomnia. Insomnia. Betul ya? Itu insomnia, gitu ya. Migrain berat sebelah kan, lama-lama kan? Migrain sebelah berat seperti itu. Jadi pertanyaannya Ustaz, di titik apa seseorang itu harus diruqyah? Ada nggak tanda-tanda? Oh, ini orang ini harus diruqyah. Sebenarnya ruqyah itu sebenarnya setiap orang butuh ruqyah sebenarnya. Semua orang. Setiap orang butuh ruqyah karena apa? Karena kondisi iman seseorang tuh fluktuatif, naik turun. Al imanu yazidu wa yanqus. Karena kondisi iman tuh naik, kadang turun. Kita butuh yang namanya ruqyah. Gitu ya. Ketika mungkin iman kita naik, ya mantap gitu ya, tenang gitu. Tapi ketika iman kita turun, nah disitulah tingkatnya, disitu kan galau kan? Iya benar. Galau karena masalahnya kita di bawah, kita iman tuh di atas, imannya di bawah, masalah di atas. Iya. Jadi kan pening sendiri gitu ya. Nah akhirnya kepikiran, akhirnya apa? Asam lambung naik, mahnya kambuh dan sebagainya. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya membuat tubuh jadi nggak nyaman. Ya, akhirnya nggak enak ya. Ada yang sedih dan sebagainya, gitu, kecewa dan sebagainya, gitu ya. Nah, yang bahayanya adalah ujungnya, hati-hati. Jangan sampai ujung-ujungnya jatuh sakit. Ujungnya jangan sampai stres. Ujungnya jangan sampai apa tuh? Nauzubillah ya, ada kan yang gantung diri kan? Ya benar-benar. Nauzubillah ya, karena masalah diputuskan oleh pasangannya, larinya kan? Nah seperti itu ya. Karena masalah sepele, akhirnya seperti itu. Oke, baiklah sahabat-sahabat sekalian, mungkin kita tadinya nggak tahu tentang ruqyah, akhirnya kita sekarang tahu. Rupanya ruqyah itu tidak hanya tentang kesurupan, jin dan seterusnya, tetapi ruqyah itu tentang bagaimana mengevaluasi orang-orang yang kehilangan ketenangan dalam hidupnya, dan itu adalah salah satu orang-orang yang perlu diruqyah rupanya. Jadi jangan lupa untuk sesi ini kita cukupkan di sini, nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.